para manungsa sing urip ning alam donya, kabeh ana tata krama, kabeh ana sing bau reksa. Aja gawe gara-gara yen pengen urip kaya aja gawe kanggo kita ben urip sempurna, kudu iso ngomong rasa. Tagung dumadi rahayu. Rahayu. Salam damai bagi kita semua dan alam semesta. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan wejangan-wejangan dari Pak D Togo. Untuk menyingkat waktu, semoga Pak D waktu tempat kan kula aturkan. Ya, salame wis disampaiake karo Pak Ketune Gambul ya. Nggih, Pak D. Mas ketumak ya. Nggih. Wade palagan Karipan Nusantara. Iki aku cita babakan sejarah sing ora ditulis ning sejarahane ora dibabar ning umum layake ku ya. Nggih. Di malam ini saya ingin bercerita sesuatu yang jarang ditulis di sejarah di umum. Gitu ya. Iya. Kalau biasanya orang suka dengar ceritanya tentang nabi-nabi, saat ini kita cerita tentang Wali. ya. Nggih. Jadi di zaman dahulu kala ada seorang wali wanita yang disebut dengan wali sir ya. Nggih. Kalau kebanyakan wali yang dikasihkan kan walinya para pria ya. Nggih. Padahal di sisi itu juga ada wali Wanita. wanita. Nggih. Ya memang rahasianya terjaga, tidak banyak diketahui. Makanya saya tidak akan menyebut nama wali itu siapa, hanya sekedar untuk bercerita. Semoga menjadi sebuah kemanfaatan ya. Jadi seorang wali wanita yang menduduki makom sir ini, dia menghambakan dirinya. Dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena hidupnya hanya dipakai dengan puja-puji pada semesta alam. Dia sudah tidak memandang ibaratnya apa itu kastanya, kedudukan, apa itu agamanya. Tapi dia memberikan doa-doanya kepada seluruh penghuni penduduk alam semesta. Entah itu manusia, tumbuhan, hewan, dan seluruh benda-benda yang diciptakan di alam dunia. Bahkan doanya pun disampaikan kepada seluruh benda-benda penciptaan yang ada di langit ya. Termasuk planet-planet ya. Dan wali wanita, wali sir ini, dia sudah terlepas dari ikatan duniawi ya. Dia sudah memasrahkan hidupnya untuk keberlangsungan alam semesta. Ya. Dan wali wanita ini dia sangat sekali sebagai pelengkap atau pendukung daripada wali pria yang juga mempunyai tugas yang sama ya. Jadi keterikatan batinnya selalu tertuju kepada Yang Maha Kuasa dalam keselarasannya. Manakala seorang wali sir ini dia sedang membantu perjalanan wali pria yang disimpulkan sebagai pancernya Bapak Adam, sementara wali wanita ini pancernya Ibu Hawa. Mereka melakukan keselarasan energinya antara langit dan bumi, sehingga sudah tidak terikat dengan urusan duniawi gitu ya. Hal ini sangat jarang sekali orang yang mengerti dan memahami ya. Jadi kalau dirimu sekalian yang hadir di sini, kalau saya sebut sebagai seorang wali seperti yang tak ceritakan ini, sepertinya masih jauh dari kelayaan. Contohnya wali Pak Ci atau wali Tondo gitu ya. Wali Ci, wali Tondo, wali Gambul ya. Jadi kalau mempunyai peran seperti itu sangatlah
jauh ya. Nggih, Pak De. Karena urusannya masih terikat dengan dunia. Duniawi. Kerjanya setiap hari pasti mencari pangupon Jiwa. untuk kebutuhan hidup sebagai manusia ya. Nggih. Dan istrinya pun kalau katakan wali juga jauh sekali. Karena tuntutannya urusannya ya tetap pangupon Jiwa. ya. Padahal seorang wali ini dia sudah tidak terikat dengan yang namanya duniawi, tapi kebutuhannya tetap dicukupi. Apa harus mencari ya. Nggih. Padahal kalian yang belajar di Paragan Kehidupan Nusantara ini hidupnya masih mencari. Mencari saja terkadang tidak seperti yang diharapkan ya. Nggih. Apalagi tidak mau Cari. Makanya tugas wali-wali ini sangat berat. Karena tugas wali-wali ini dia selalu memohon untuk selalu dipanjangkan umur dunia ini sebagai penebusan karma-karma manusia yang hidup di dunia khususnya ya. Nggih. Dan juga untuk keberlangsungan isi alam semesta supaya tidak mengalami kerusakan. Usahakan. Nah, karena seorang wali ini ketika saling menopang, saling membantu, dia sangat jauh dari yang namanya materi. Seorang wali pria tidak mempunyai hak atau kewajiban di dalam membantu seorang wali wanita. Dan wanita pun tidak punya kewajiban atau hak untuk membantu wali pria. Karena urusannya hanya kepada Tuhan saja. Ya. Jadi mereka adalah simbol keselarasan. Kalau di film pewayangan digambarkan bagaikan seperti dewa dan dewi ya. Ada Siwa, ada Brahma, ada Wisnu, dan juga ada pasangan-pasangan. Ya. Ini adalah pengejauhan tahan sebagai penggambaran bahwa di dunia perwalian ini itu sangat minim sekali karena sebetulnya masih ada wali-wali sir yang tersembunyi yang dia hanya diam tanpa memperlihatkan kewaliannya ya. Dan ini sangat jarang ditemui. Terkadang ada di sekitarmu tapi kamu tidak mengetahui ya. Karena tugasnya sangat berat sekali sehingga orang pun tidak akan memahami, tidak akan mengerti. Dan manakala perwalian yang disimpulkan sebagai langit dan bumi ini sedang menyatukan keselarasannya untuk energi alam semesta, hanya mengharap itu restu Tuhannya, sehingga dunia ini masih terkendali, masih diberi keamanan berkat doa-doa beliau ya. Makanya ketika kamu sekalian sedang melakukan sebuah meditasi perenungan atau mantra, jangan lupa hadiahkan anugerah doa kepada para wali ini yang telah menjaga alam semesta ya. Karena sesungguhnya para wali-wali ini dia tidak akan binasa, melainkan dia disembunyikan oleh Sang Yang Maha Pencipta ya. Karena itu perintahnya juga jelas pada wali ini dan juga makomnya juga diperjelas dengan firman sabda Tuhan ya. Jadi yang dikira wali-wali itu tidak ada sudah meninggal itu sebetulnya itu orang yang jauh tidak paham tentang ilmu kewalian ya. Coba bayangkan seandainya kawi mendapat perintah dari Yang Maha Kuasa untuk menjadi wali wanita, kira-kira sanggup apa tidak? Perintah Pak De. Kita nanti ya dilakukan diri sak mampu nih Pak De. Apa dong? Perintah soalnya De. Misalnya pasti oleh perintah Kebuwono nanti wali lenang kepiye? Yen sampun perintah sampun titah dilakoni sak mampunipun tah menika Pak De. Cara dene apa sih kawin kuwi dadi wali iki beda karo wali sing tak critani iki lho ya. Nggih. Dadi sesuk tetep dadi wali ning wali nikah lah ngono. Nggih Pak De. Wali nikah. Lah ya mampu ngono ya. Dadi perintahe dadi wali nikah iso dadi wali murid itu kok ngono ya.
Tapi nek wali sing tak critake nek koso kawi ora oleh njaluk blonjo karo Pak Cik ya. Ada jeneng blonjo jeneng ora wali lah ngono. Jeneng wali ki ora oleh njaluk Lah. ka. Ana njaluk blonjo ngono ya. Nggih. Ada tukase kuwi pengabdi dalam akhir uripe kawan Gus. Ini ya. Lepas doa ngono ya. Nggih. Kita tidak akan mendapat kehausan atau kelaparan karena alam bumi semesta ini akan memberi hasilnya kemanfaatannya bagi para pendoa ya. Nggih. Jadi kalau tak dadake wali kabeh uripe dhewe ya. Jadi wis ora ono model kerukunan sosial masyarakat, sosial agama, sosial negara karena uripe wis delik, wis ora katan ya. Ya mana siap sing terus siap daftar dadi wali yang mau tak bae ning ngalas siji lah ngono. Langsung gua Pak Di. Ngalas ning gua ning gunung uripe dadi wis ora mikir babakan piye ta piye ngono ya. Nggih. Babakan perpajakan, listrikan, tetap tunai ngono ya. Ora gampang iku ya. Nggih, niku leres Pak Di. Karena apa? Bumi Nusantara, kursi dunia wae wis dihai para manungsa. Gunung-gunung bari basane wis dihai manungsa. Wis ana kawasane, daerah pemilike. Makane para wali-wali sedikit delik ora kanton maupun panggonane gitu ya. Dadi wali-wali saiki iki yo kayane kodene normal uripe, kodene kaya siramu kabeh, ananging kendelik ning kerahasiaan. Ya. Paham ya. Nggih, Pak Di. Agaknya sih kalau ke zaman kau begini kayak gitu orang nyandak mesti koplak otak Oh, Pak Di. masuk yo no kayak wono kasarane kono ya Enten lah. kasarane kan ngono ya Nggih. dadi ono wali-wali kuwi sejatine kadang kala ana sing taremu di siramurangan karena pancen ora diketokake sifat kewaliane kadang kala wis kaya lumrah wong biasane ya kamu ya. Punya seorang wali sir ini dia tidak akan nampak karena dia juga bersosial baik secara masyarakat, kemanusiaan, sosial agama atau sosial negara. Tapi jiwanya selalu melangit karena dia selalu mendharmakan dirinya kepada Yang Maha Kuasa. Paham ya? Makanya kalau ada pasangan wali-wali sir seperti ini, itulah tugasnya yang sangat mulia sekali sehingga masih berlangsungnya alam semesta ini ya. Karena sekarang ini sudah penurunan yang namanya sumber daya manusia jauh dengan budi pekertinya sehingga manusia banyak dijajah apalagi dengan teknologi yang nyata ya. Makanya dengan berkembangnya kemajuan zaman ini sumber daya manusia ini sudah mulai rapuh karena manusia sudah terjebak dengan berbagai macam hiasan dunia. Makanya sangat jauh sekali dari sifat perwalian ya. Makanya sekarang yang ada itu ya wali TikTok, wali Facebook, wali WA, wali Instagram, itu ya. Adanya seperti itu ya. Pak Di. Tapi ya mau bagaimana lagi karena memang sudah kemajuan zaman ya. Banyak tergantung yang menggunakan yang memanfaatkan ya. Makanya untuk mengimbangi teknologi kemajuan sumber daya manusia ini supaya masih di dalam tataran budi pekerti, kalau dirimu menjadi wali media sosial, ya harus mengimbangi, harus memberi sebuah kemanfaatan. Jangan sampai hanya sekedar hiburan saja. Karena kebanyakan sekarang itu hiburan tembungnya, judulnya. Jadi orang itu bebas bereksperimen gitu ya. Berekspresi, Pak. Berekspresi gitu ya. Sehingga sekarang itu yang trendy, yang ngetren itu malah orang-orang yang guyonan, orang-orang yang hanya bercandaan, atau orang yang main-main saja gitu ya. Jadi orang yang mandi lumpur, orang yang joget-joget, seperti itu ya. Itu malah menarik, banyak yang menonton. Beda kalau orang yang membahas gail, sangat sedikit yang nonton.
Makanya susah kalau ingin menjadi kreator media sosial untuk mendapatkan penghasilan, ya harus dengan percandaan dan juga joget. Kalau benar keilmuan, ya siap-siap tak akan dapat apa ya. Nggih, Pak De. Laras. Karena itu memang sudah dinaskan pada Tuhan bahwa ilmu yang bermanfaat itu hanya sedikit diambil bagi orang-orang yang mengerti atau menyadari, memahami tentang ilmu kesejahteraan ya. Sehingga orang-orang umum menganggap itu bukan suatu kemanfaatan atau sesuatu yang membosankan ya. Makanya beruntunglah masih ada wali-wali yang tersembunyi atau wali syir'iyah. Kalau wali pria sangat banyak jumlahnya, tapi kalau wali wanita sangat sedikit jumlahnya ya. Karena tugasnya sebetulnya lebih berat daripada wali pria. Paham ya? Saya kira sedikit bocoran ini semoga menjadi kemanfaatan, tahu tentang kisah perwalian, khususnya yang disebut Nyai Wali atau walinya perempuan ya, wali syir ini ya, yang tidak membutuhkan materi dunia, dia bisa hidup dengan sendirinya, hanya mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Dan wali ini ketika punya pasangan pun dia tidak akan merepotkan pasangannya, melainkan dia akan membantu perjuangannya. Iya, Dek. Kan sangat sedikit jumlahnya yang menjadi Betul, Pak. ya. Laras. Kira-kira pondok sinamu kira-kira oleh pasangan orang diblonjo, orang kayak apa-apa pondok segelem lah kan udah. Jadi nak nongkrong gitu ya. Apa, Pak De? Karena ada gunung-gunung ya. Dan itu yang punya jatah seperti itu ya sama-sama kelasnya wali. Bukan kelasnya manusia biasa. Ya. Makanya kalau manusia biasa nggak perlu iri, dengki. Karena memang bukan makomnya. Bukan kedudukannya. Makanya kalian semua diajar di sini ini cukup hanya memperjalankan apa yang menjadi tugas sebagai siswa supaya sampai kepada sang tanpa dumati demi kasampurnane Dumati. urusan perwalian itu sudah ada Diri. yang penting kita mengabdikan diri sesuai dengan porsinya. Kamu ya. Waktu baik itu udah kabur. Ya, cukup sekian wejangan-wejangan dari Pak De. Jika bermanfaat silakan dipakai, jika tidak ditinggalkan. Cukup sekian wejangan dari Pak De. Sagung dumati rahayu. Para menungso sing urip ning alam donya, kabeh ana tata krama, kabeh ana sing bau reksa. Aja gawe gara-gara yen pengen urip kaya aja gawe kanggo rugi tapi urip sempurna kudu iso ngomong rasa.